Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan desain dan implementasi sederhana dari LAN. Oke, saya akan memulai pada konfigurasi. Saya sudah mendownload aplikasinya. Ini adalah aplikasinya yang terdapat pada laptop saya. Kemudian saya juga sudah menyediakan semua komponen yang ada pada file PDF ini. Kemudian saya sudah mengklik dan tag semua komponennya seperti terlihat pada layar. Setelah itu router 2621XM saya juga mengaktifkan satu interface lain yang ada di dalamnya. Kemudian saya juga sudah memberikan IP address untuk ketiga interface. Kita lihat di sini sesuai dengan file PDF. Saya juga tidak lupa mengklik on pada portnya. Ini dia. Untuk fase Ethernet 01 saya juga sudah membuat IP address-nya subnet mask, dan fase Ethernet 10 saya juga sudah membuat IP address dan subnet mask. Kemudian setelah itu saya men-setting DHCP server dengan IP address 192.168.1.1. Ini dia. Maksud saya yang ini, maaf, ini adalah IP address 192.168.1.1. Kemudian saya kemudian saya setting sesuai dengan gambar yang ada pada file ini. Terlihat saya akan config, kemudian saya klik service, saya klik DHCP, kemudian saya sesuaikan dengan yang ada pada gambar, dimana saya mengklik on pada service-nya, kemudian saya isi default gateway dan DNS server untuk pemetaan IP address ke hostname. Kemudian saya isi start IP address mask, kemudian saya klik add. Start IP address dan subnet mask bisa tidak diisi dulu, karena pada desktop IP configuration kita bisa mengisinya otomatis. Jika kita mengisinya di sini, maka otomatis akan terisi pada service tadi. Pada desktop saya konfigurasi, kemudian saya klik static. Saya mengisikan sesuai dengan ini. Saya mengisikan IP address-nya, kemudian subnet mask akan terisi otomatis. Default gateway terisi sesuai dengan yang ada pada DHCP dan server juga. Kemudian setelah itu saya juga tidak lupa untuk men-setting DNS-nya seperti ini DNS-nya, dan saya mengklik on pada DNS. Kemudian saya beri nama resource record-nya yaitu tk.del.ac.id dengan address 192.168.1.1. Kemudian saya mengklik HTTP. Saya juga sudah ban on keduanya, HTTP dan HTTPS. Kemudian pada DHCP, kemudian saya klik terus. Setelah settingan pada DHCP 192.168.1.1 sudah saya lakukan, saya lanjut ke DHCP server ini. Oke, pada DHCP server ini saya sudah men-setting daripada fase Ethernet. Kemudian saya klik service, saya men-setting di sini DHCP on. Kemudian saya isi default gateway, DNS server, dan start IP address, subnet mask juga saya isi. Kemudian saya klik add.
Setelah itu, setelah saya klik add, saya juga setting pada DNS-nya agar dapat pemetaan IP address pada hostname. Di sini saya sudah klik on DNS-nya, kemudian saya sudah membuat address-nya. Setelah itu saya juga sudah mengisi daripada yang ada pada bagian desktop IP configuration. Saya klik, kemudian saya mengisinya seperti berikut sesuai dengan DHCP Ethernet 0/0 tadi, itu juga dengan default gateway-nya dan DNS servernya. Oke. Kemudian saya klik close. Oke, saya melakukan pengujiannya ini untuk memastikan semua titik koneksi pada perangkat yang telah berwarna hijau itu terkoneksi. Untuk melakukan pengujiannya, saya mengklik sembarang PC seperti ini, kemudian saya klik config desktop, kemudian IP configuration, kemudian setelah saya klik static dan saya klik DHCP. Segera memproses dan kemudian DHCP as successful. Ini dia IP address-nya sudah muncul, kemudian mask dan dapat default gateway pada PC20. Ini menandakan bahwa sudah terjadi koneksi antara perangkat. Ini dia. Setelah itu kita coba tengok lagi desktop IP configuration. Kemudian kita lihat bahwa kita juga bisa mendeteksi koneksinya dari kita close, kemudian command prompt. Di sini kita akan mencoba mengkoneksikannya dengan menggunakan kata ping 192.168.2.254, kemudian klik enter. Masih terjadi kesalahan. Saya klik close dulu. Saya coba buat DHCP-nya lagi. Oke, tadi ternyata harus ada muncul pada DNS server 192.168.1.1, di mana ini adalah merupakan DNS server untuk semua jaringan ini. Kita coba klik lagi pada command prompt. Oke, kita coba lagi ping 192.168.2.254. Enter. Oke, terlihat bahwa terdapat reply pesanan dari IP 192.168.2.2.254 dengan bit 32 time-nya 1 milisekund dengan TTR 255. Ini menandakan jika sudah seperti ini komennya, tampilan komennya, komen promptnya, maka dapat pastikan bahwa PC20 terkoneksi. Dan apabila ingin meyakinkan diri lagi, kita bisa mencoba mengkoneksikan dengan IP address dengan GW 192.168.1.254, kemudian klik enter. Sama, ternyata IP tersebut atau GW tersebut mereply paket yang dikirim, mana paketnya dikirim tempat dan terima adalah 4. Loss tidak ada 0%. Ini terhubung pada IP address ini atau GW ini. Kemudian saya klik, saya coba ketik untuk IP address yang kedua, yang ketiga maksud saya klik enter. Ternyata
ternyata pingnya harus ping kurang pingnya rupanya, maaf, ping 10.10.10.10. Enter, dan ternyata dia mereply pesannya sama seperti tampilan 2 GW yang sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa PC20 sudah terkoneksi terhadap semua GW yang ada pada jaringan ini. Dan kita tahu DNS server yang saya gunakan telah aktif. Jika hal ini bisa terjadi, yang terlihat pada tampilan layar komputer, inilah tampilan yang menunjukkan bahwa PC20 sudah terkoneksi dan DNS server saya sudah aktif. Maaf, ini kita akan mencoba melihat apakah DNS server saya sudah aktif. Oke, terlihat bahwa terjadi reply pesan. Ini menyatakan bahwa DNS server saya telah aktif. Oke, setelah terkoneksi pada 3 buah GW tadi, G per W tadi, saya juga sudah mempinkan pada tk.del.acid yang menunjukkan bahwa saya sudah memiliki DNS server yang aktif pada jaringan ini. Oke, ketika saya coba buka command prompt, saya coba buka web browser di sini. Ini dia web browser. Oke, web browser. Kemudian saya masukkan http://tk.del.acid. Kemudian klik go. Terlihat bahwa tampilan websitenya sudah bisa dibuka, terlihat pada tampilan layar, dan inilah hasil praktikum yang pertama. Kita juga bisa memastikannya pada PC yang 19. Kita ulangi seperti sebelumnya, klik desktop dan klik update configuration, kemudian klik PHP, testing ini terus kita tunggu. Kemudian kita coba klik ulangi seperti tadi, stop lah, kita klik stop, klik close, kemudian kita coba ketikkan confirm ping tk.del.acid. Di sini prosesnya terima, maka DNS server di sini pada PC19 juga sudah aktif. Maka saya coba klik close, kemudian saya klik web server tk.del.acid. Oke, dan servernya sudah aktif. Kita bisa juga mencoba memping masing-masing G per W. Coba 192 atau 68.2. Ternyata pada ping G per W ini 192.168.2.254 terkoneksi. Kemudian saya akan coba lagi G per W kedua.
tidak ada RTO requesting out, semua paket diterima 100% dan loss 0%. Kemudian saya coba lagi 10. Oke, terlihat tidak ada RTO atau requesting out pada G10.10.10.10 ternyata terkoneksi. Oleh sebab itu PC19 terkoneksi pada semua atau pada 3 buah gateway. Oke, jadi kesimpulannya pada modul pertama ini, bagi yang mau terjun pada mata kuliah lanjut internet network, saya sudah bisa pastikan bahwa seseorang tersebut yang berhasil melakukan lab pada bab ini pada kenyataannya seorang admin akan mengkonfigurasi secara remote melalui internet atau SSH berpangkat. Pada sesi berikutnya Anda akan melakukan konfigurasi topologi di atas dengan CLI yang disediakan oleh paket. Oke, saya kemudian mencoba pertanyaannya. Apakah tipe kabel yang menghubungkan antara router dengan switch? Tipe kabel yang menghubungkannya itu dia router dengan switch. Maka dapat disebutkan jawabannya adalah Cropper straight through. Bagaimana konfigurasi RIP pada router? Seperti kita ketahui tadi, pertama aktifkan dulu interface-nya, kemudian kita ada sebagainya seperti router. Setelah itu kemudian ada proses untuk mengisi DHCP-nya, DHCP, DNS, HTTP, membuat DNS-nya seperti tadi tk.jari, kemudian mengisi IP configuration seperti tadi IP address, mask, DNS-nya, dan DNS servernya. Kemudian setelah itu kita sudah bisa, setelah itu pada jaringan, jika ada jaringan kedua, lakukan seperti langkah-langkah sebelumnya, aktifkan HTTP, mengisi nomor HTTP, DNS, dan DNS kedua. Habis itu mengisi konfigurasi RIP dari router. Maka kita harus menyediakan DHCP server untuk setiap subnet. Ya, kita harus menyediakan DHCP server karena satu DHCP server melayani beberapa subnet sehingga ada DHCP relay setup di router untuk keperluan ini. Oke lah, sekian daripada praktikum yang sudah saya lakukan. Apabila ada tutur kata saya yang salah dalam video ini, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.